Iya. Kali ini kita bahas ikan apa ini? Ayo teman-teman, ada yang tahu namanya ikan apa ini? Ya, yellow pingu. Kita ada beberapa wadah yang harus kita cek. Entah itu dorsal, tulangan, warna. Nah, intinya kita mau sortir dan seleksi. Ikuti keseruannya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku sekalian, di sini saya sudah prepare mensortir ikan jenis yellow pingu teman-teman. Nah, sebelum kita sortir ikan jenis yellow pingu, nah ini di sini bisa dilihat. Ini kalau dilihat kasat mata sih kayaknya ikannya sehat-sehat aman ya, cuma biasanya karena ini kan tempatnya itu kayak bertindih-tindihan seperti ini kan, saya lihatnya pasti hanya sekilas, nggak bener-bener, karena ikan saya kan banyak, jadi saya lihat nggak sampai jeli lihat ke dalam gitu, nggak. Intinya saya lihat dari siapa yang mewakili ke depan, kayaknya sehat ya sudah sehat gitu aja. Namun biasanya teman-teman ketika diambil ditaruh di soliter gini gitu ya, itu bakal kelihatan mana-mana aja yang mungkin pernah finrod atau gimana seperti itu. Tapi kelihatannya sih enggak ada sih ya, kelihatannya cuma nggak tahu, kita cek nanti. Nah, sebelum kita ke sortir teman-teman, saya mau kasih lihat ke teman-teman bahwasanya kalau wadah pemeliharaan tuh teman-teman berpengaruh kepada hasil ikannya. Nah, bisa dilihat, bentar saya mau ambilkan perwakilannya satu. Nah, ini aja jantan. Nah, ini yang dari wadah hitam ya teman-teman ya, ini yang dari wadah hitam. Masya Allah, sulit amat sih ya, ayolah. Nah, dari wadah hitam kita cek. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan jantan dari wadah yang terang, birunya ini bisa dibilang terang teman-teman. Nah, itu memang ada sedikit perbedaan. Aduh, susah amat sih ya, terutama di warna teman-teman. Nah, ini yang di wadah gelap, ini yang di wadah terang, jadi di badannya beda ya, yang satu juga badannya ikut menggelap, yang satu badannya juga terang. Nah, ini yang di wadah terang, ini yang di wadah gelap, beda ya warnanya ya. Kalau kuningnya alhamdulillahnya sama. Ambil lagi yang dari betinanya, ini yang dari wadah gelap, gelap banget. Ini yang dari wadah terang teman-teman, keseluruhan sama, makanya saya ambilkan satu gitu aja, intinya untuk pembanding. Beda ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini dari wadah terang, ini dari wadah gelap, yang nantinya ketika kita satukan ya lama-lama ya selaras sama warnanya. Ketika kita satukan di wadah yang gelap ya warnanya bakal menggelap, kalau kita satukan di wadah terang ya warnanya bakal menerang kayak gitu. Nah, ini Vince ini teman-teman. Nah, itu saja sih yang mau saya bahas sebelum kita ke sortir ikannya. Nah, kayak gitu. Nah, oh ya lupa, saya belum siapkan wadah untuk sekumpulan ikannya, karena nanti ada banyak kriteria ini teman-teman, bakalan ada banyak kriteria, maksudnya
ada yellow pingu biasa. Bentar, ini karena saya pakai tripod, saya taruh aja ya, saya taruh di sini aja. Teman-teman mungkin sambil lihat saya ngapain gitu. Nah, kriterianya itu nanti ada yellow pingu biasa atau yang normal nggak ribbon, terus yellow pingu yang ribbon, ada lagi yellow pingu yang ribbon vince, yang insya Allah nantinya bakal dari segi body sih kayaknya aman sih kayaknya. Kita tinggal benar-benar sortir itu tadi, yellow pingu normal, yellow pingu ribbon, kayaknya tinggal gitu saja sih kayaknya. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti. Kita sambil hitung jumlah ikannya juga ya kayaknya. Seru nih kayaknya bahas-bahas yellow pingu. Ada pingu normal, pingu ribbon vince. Duh, rame sekali. Jaga-jagalah, tambahan barangkali ada rijekannya. Oh ya, saya belum ngambil serokannya. Di mana serokannya ya? Wah. Di mana kan serok? Bentar teman-teman ya. Kita mau cari, sebenarnya tadi mau saya cari dulu aja serokannya biar nggak pakai nyari-nyari kayak gini. Cuma yang namanya lupa, udah saya tekan videonya, ya sudahlah ya, biar teman-teman juga tahu gimana saya mondar-mandir. Walaupun ya nggak perlu tahu sih, mondar-mandir di farm nyari serokan aja nggak ketemu. Di manakah mereka? Ini serokan kecil. Serokan besarnya itu tadi tuh saya pakai ngambil, oh ini. Nah, udah ketemu teman-teman. Sekarang kita mau hitung dulu teman-teman, ada berapa banyak burayak yellow pingunya ya. Nah, ini kita serok dulu. Alhamdulillah dari segi body bagus-bagus teman-teman, ekornya juga selaras sama, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma nggak tahu lah kalau nantinya ada yang vince, ada yang nggak vince juga. Sebelumnya kita mau hitung dulu teman-teman, ada berapa banyak ikan jenis yellow pingu di tempat kita. Nah, untuk usia teman-teman ini 13 Februari. Berarti kalau 13 Februari ke sekarang siapa berapa? Maret, April. 2 bulan lebih ya. Oh, 2 bulan kurang ya malah ya. Februari 13 Maret berarti kan 1 bulan 13 Maretnya. Terus 13 Aprilnya 2 bulan lah, ini belum 2 bulan seperti itu teman-teman.
berarti, tapi agaknya mirip. Yang itu 10 Februari ada tanggalannya, yang ini kok nggak ada tanggalannya ya. Iya nggak ada, ini nggak tak kasih, kayaknya mungkin bareng sama yang itu, makanya nggak tak kasih tanggalan gitu. Kita mau hitung dulu ya. Di sini ada 22, 34. Gimana ngitungnya ya? 22, 34. Oh gini aja. Kita mau, ya udah langsung hitung aja ya. 22, 34, 567, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tadi ada yang nyempil di sini, masih belum keserok. 19, 20, 21, 22. Ini berarti total 22. 22 teman-teman. Kita lihat dulu sekilasnya, teman-teman juga mungkin bisa lihat. Tak bersihkan dulu ya, biar kelihatan ikannya. Nah sekilas bisa dilihat nggak ada yang sakit ya. Kalau lihat dorsalnya sih aman sih, dorsalnya diangkat-angkat, nggak ada yang ditidurkan, nggak ada yang dilipat kayak gitu. Nah setelah kita sortir yang 20 berapa tadi, 3, kita mau masukkan ke sini total teman-teman. Ini mungkin video akan agak lumayan panjang, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Intinya kita full belajar sortir ikan jenis yellow pingu. Yellow pingu. Aduh tuh jatuh cacing sutranya. Dua 23. Oh ya mungkin kayak gini tak taruh aja HP-nya ya, gak apa-apa teman-teman ya, kita taruh saja biar agak lumayan cepat. 23, 25, 26, 27, 28, 29. Duh ternyata kok ada yang loncat teman-teman. Wah nakal sekali ya. 29 bisa loh loncat dengan air setinggi ini, berarti harus kita kurangi airnya. Yes. 29, 33, 33 ditambah 5, 38, 38 tambah 4, 42, 42 ditambah 4, 46, 46 tambah 4, 50,
52. Oh, masih ada 52, 53. Udah, bis. Kayaknya sudah. Kita buang dulu airnya. Ini nanti sekalian kita kuras teman-teman ya. Jadi habis kita sortir, nantinya ikan kan pasti dari wadah A bisa bercampur ke wadah B, karena kualitas kita nanti ambili berdasarkan yang vince kayak gitu kan, yang ribbon biasa kayak gitu kita satukan kan, otomatis kita bisa jadi dapat ribbon vince dari tempat A, B, dan C. Jadi otomatis nanti kecampur. Jadi kalau mau nyampur ikan dari wadah yang berbeda, kita tuh harus kuras teman-teman. Pengalaman saya sih gitu ya. Lanjut 52 tadi, 52 ditambah 2, 54, 57, 59, 62, 64, 66, 70, 74. Wah, ini agak lama ini kayaknya nanti nyortirnya. 74, 78, 79, 82, 83, 87. Sudah habis, nampaknya sudah habis. 87 teman-teman total ikan yellow pingu yang kita panen ya. Sini ada 57. Nah, sebelumnya yuk kita coba mulai sortir ya teman-teman. Tadi serokan kecil di mana ya? Taruh sini kok. Kemana lagi? Oh, ini. Saya mau sampaikan dulu, nantinya pasti nggak saya full sortir, saya video kelamaan nanti. Jadi intinya saya kasih gambaran teman-teman ya, mana-mana aja nanti yang bakalan kita pilih teman-teman. Ya, kita tunjukkan ya, betina sih utamanya teman-teman. Nah, ini ada betina ribbon teman-teman, betina ribbon tapi yang biasa, bukan yang vince. Bisa dilihat ya, untuk dorsal atasnya itu enggak lancip, otomatis ini namanya enggak vince teman-teman. Nah, yang seperti ini nanti kita taruh wadah yang memang bakal dia kumpul kayak gitu. Nah, naik lagi yang normal teman-teman. Nah, ini yang betina normal. Ini nanti juga kita satukan ke betina-betina normal seperti itu. Bentar biar nggak loncat. Betina normal. Nah, ini yang terbaik teman-teman. Nah, yang seperti ini nih yang terbaik teman-teman. Bisa dilihat ya, dorsal atasnya itu ngece dia. Oh, malah kemasukan jantan. Ada aja yang ikut ini. Nah, ini ngece ya.
C, dorsal atasnya itu lancip. Nah ini yang dinamakan Yellow Pingu Vince, Yellow Pingu Ribbon Vince. Nah kayak gitu. Coba lagi ya, kita coba cari lagi lah yang seperti itu teman-teman, jarang. Yang Vince itu jarang. Yang padahal faktanya saya itu menggunakan indukan Vince teman-teman. Nah ini ada lagi, Masya Allah. Mana tadi? Di mana tadi? Di jantan pun sama teman-teman, ada yang jantannya normal, maksudnya ribbon normal kayak gini, ada yang ribbonnya itu Vince, cuma nggak seberapa bener-bener lancip kayak betina. Nah ini dorsalnya agak lancip kan, gak ada lancipannya di atas kayak gitu teman-teman. Bentar, persentasenya sangat sedikit sekali teman-teman, bisa dilihat ini. Nah ini ada yang Vince nya gak sepanjang tadi, agak sulit. Nah dah, intinya gambarannya seperti itu teman-teman. Ini mau saya sortiri dulu, nanti kita mau kasih tunjuk hasilnya, yang Vince kayak apa, yang ribbon biasa kayak apa, seperti itu. Oke, saya stop dulu, kita lanjut nanti kalau sudah selesai sortir. Nah teman-teman, setelah kita pisahkan, kita sortir, alhamdulillah dari segi tulangan pada aman-aman semua, ikan juga terlihat sehat-sehat semua. Nah ini kita temukan jantan ribbonnya, ini terpantau sebanyak 32 teman-teman, yang nantinya ini yang dorsalnya lancip-lancip tuh mau saya koleksi, di akuarium besar. Ini kan yang jantannya lancip, saya suka soalnya, jadi kita koleksi di akuarium yang besar seperti itu. Nah untuk betina ribbon Vince nya teman-teman, tuh bisa dilihat ya, makanya kenapa ribbon Vince itu agaknya lumayan mahal. Ini di sini cuma terdapat 5 biji, dan yang lancip C nya itu panjang itu cuma 2 teman-teman, yang 3 itu enggak seberapa lancip lah bisa dibilang. Atau mungkin dari segi body sih, kalau lihat bodinya kemungkinan yang pendek-pendek ini memang usia aja, nanti kalau lebih besar pasti lebih panjang, mungkin seperti itu. Karena ini kan udah besar kan ini. Nah ini betinanya udah besar jadi lancip panjang. Nah yang lain tuh agak kecil-kecil, makanya agak pendek seperti itu teman-teman. Nah ini belum saya hitung yang untuk jantan ini, dan ini betina ribbon biasa, lumayan banyak betina ribbon biasa. Nah betina yang normal biasa itu malah lebih banyak lagi. Nah mau saya hitung dulu, yuk kita kasih lihat. Tapi sini, iya, jantan normalnya cuma 16 ekor teman-teman, yang artinya kalau kita bilang ready, artinya mestinya cuma ready 16 pasang teman-teman, karena yang menentukan itu jantan normalnya. Jadi dalam pembelian ribbon teman-teman, itu harusnya yang kita dapat itu jantan ribbon, jantan normal, sama betina ribbon. Jangan sampai kita beli ikan ribbon itu, ini pembelajaran untuk kalian, jangan sampai kalian membeli dari farm A atau farm B, farm C dan seterusnya, mereka menjual ikan jenis ribbon, itu yang kita dapat cuma betina ribbon dan jantan ribbon. Jangan sampai, justru yang terpenting kita harus dapat jantan normalnya teman-teman, karena yang bisa ngawin itu potensi tertingginya itu ada di jantan normal. Jantan ribbon itu kalau kita bilang mustahil tuh kayak kita mendahului takdir, tapi memang secara anatomi tubuh mestinya jantan ribbon itu
kecil sekali prosentasenya bisa ngawin, karena kelaminnya itu ya yang panjang yang dasinya itu adalah kelamin, seperti itu teman-teman. Jadi yang murni atau yang prosentasenya tinggi untuk menghamili atau ngawin betinanya, mau betina normal, betina ribbon, ya, intinya kalau betina memang harus ribbon. Nah jantannya yang bisa ngawin itu jantan-jantan ini teman-teman, justru jantan-jantan yang normal ini, bukan jantan yang ribbon teman-teman, seperti itu. Ini untuk informasi aja teman-teman. Jadi sini ada jantan normal sebanyak 16 ekor, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut, kita mau lihat betina ribbon yang biasa, bukan Vinci. Ada berapa banyak? Nah ini dia betina ribbonnya teman-teman, yuk kita lihat sama-sama. Nah ini intinya dia pada dorsalnya tidak lancip, gak kayak ini, gak kayak ribbon Vinci teman-teman ya. Nah ini kita sandingkan, kita lihat perbedaannya. Nah ini Vinci, jadi di dorsal atasnya itu ada lancipan kayak gitu. Nah ini untuk betina normalnya tidak ada dia. Oh, tumpul ya dorsal atas, sirip hiunya itu loh, sirip atasnya. Nah itu dia nggak lancip, seperti itu teman-teman. Ada 16 ekor. Oke, kita lihat untuk betina normalnya ada berapa banyak. Nah betina normalnya ternyata juga 16 teman-teman, berarti memang terbanyaknya itu ada di ribbonannya, jantan ribbonnya maksudnya. Jantan ribbonnya tadi 32 kalau nggak salah ya, 30 lebih intinya. Ini 16, betina ribbon biasa juga 16, jantan normalnya tadi saya hitung nggak ya, oh 16, jantan normalnya 16, dilalah kok pas 16 kayak gitu teman-teman. Nah, betina normal ini intinya biasanya saya rekomendasikan untuk teman-teman yang masih belajar, karena harganya relatif murah dan untuk menjadi acuan cara memelihara gapi selanjutnya, seperti itu. Kalau kita ambilnya langsung ribbon, sayang nantinya kalau mati di tengah memeliharanya, karena harganya yang relatif lebih mahal, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau kuras wadahnya ini, lalu kita taruh lagi di sana, kita bagi-bagi, kita taruh lagi di sana. Intinya kita bagi rata, seperti itu teman-teman. Nah, untuk ribbon kita jadikan satu, karena di situ ada 16 ekor betina ribbon ya, kita jadikan satu di wadah yang mungkin lebih besar, ada di wadah bak sana, seperti itu teman-teman. Oke, nah pada akhirnya selesai sudah teman-teman. Jadi tadi kita dapat sortiran induk, bukan induk juga sih, intinya ini adalah yellow pingu ribbon yang Vinci di sini. Kita taruh sini, kita campur dengan jantan juga di sini. Nah di sini kita langsung berikan jantan berapa tadi? 4, langsung kasih 4 jantan, karena ya biar berkembang biak, akhirnya kita kasih jantan lumayan banyak. Lah yang di sini untuk betina apa tadi ya, nggak muncul dia. Nah, paling di pojok-pojok sini karena dia kan stres. Nah ini ribbon biasa kita taruh sini, kita kasih jantan 2. Lalu untuk jantanannya aja yang nggak ribbon, yang normal kita taruh sini sisanya, dan yang ribbon biasa lah ya tetap cantik, cuma nggak secantik itu, kita taruh sini teman-teman. Banyak jantan loh ini. Nah ini jantan ribbon biasa. Lah untuk yang betina normal kita taruh di sini, mana dia, oh itu, ada di sana.
kita kasih jantan juga 2 teman-teman. Kenapa saya tetap kasih jantan di setiap lubukan betinanya walaupun cuma 1 atau 2? Sepengalaman saya teman-teman, kalau ikan itu tidak dikasih jantan sama sekali, wah itu fatal sih. Fatalnya itu mereka bisa stres teman-teman, bisa stres, bisa kurang doyan makan juga bisa. Dari ini saya mau ambil jantan-jantan ikan kesukaan saya teman-teman. Nah, sambil saya mau pindah ini betina yellow pingu ke sini, yellow pingu ribbon. Ini ikan-ikan yang mau saya koleksi aja di akuarium besar. Nah, yuk kita pindah. Udah ya, oke. Sambil teman-teman saya kasih lihat jantan-jantan tadi yang saya sudah pilih, itu saya taruh mana? Saya taruh di sini teman-teman. Bahkan campur sama koki yang besar-besar. Apakah dimakan? Tidak dimakan teman-teman. Nah, gini kan stress release kita jadi enak. Saya matikan dulu flashnya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini ada PRT koi. Nah, ini jantan-jantan tadi yellow pingu. Langsung nggak pakai saya klimatisasi karena saya yakin ikannya sehat, jadi aman. Saya campur di sini. Saya sudah tester ya, ikan PRT koi ini sudah saya tester. Bahkan PRT koi ini ikannya relatif lebih kecil dibanding yellow pingu. Nah, ini aja bisa sampai besar dia di sini. Aman, nggak dimakan sama koki walaupun kokinya sebesar ini. Yang intinya memang ikan koki itu nggak kanibal sih, gitu. Nah, jadi nggak dimakan. Dan walaupun ketemu ikan glowfish, nggak tahu, mungkin glowfish di rawatan saya itu nggak membuat ikan gapi itu roges-roges teman-teman. Alhamdulillahnya seperti itu teman-teman. Ekornya masih tetap aman. Jadi ini untuk stress rilis saya teman-teman, akuarium ini. Makanya ikannya ikan-ikan koleksi tak taruh di sini. Ribbon, ada gold ribbon, ada topaz ribbon juga, itu cuma satu topaz ribbon. Nah, yang lainnya ini pingu-pingu ribbon yang tadi yang dorsalnya mau lancip-lancip. Nah, ini kayak ini contohnya, lancip-lancip toh. Seperti itulah teman-teman. Dan selesailah sudah kita pada pertemuan kali ini, yakni sortir ikan jenis yellow pingu Alwa Dor. Nah, itu anak saya yang pertama. Nah, selesailah sudah teman-teman, kita sortir ikan yang pada kali ini kita membahas jenis yellow pingu teman-teman. Nah teman-teman, barangkali ada yang suka dengan ikan yellow pingu bisa menghubungi saya via WA seperti itu, yang insya Allah saya cantumkan di deskripsi video teman-temanku. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin juga sedang mensortir ikan yellow pingu seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, kekurangan. Nah, teman-teman juga bisa kasih kritik dan saran di kolom komentar. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.